kerentanan dari industri mana yang paling butuh urgent gitu untuk bisa mencapai level 5 ini? Pemerintahan udah pasti, karena kan pasti ada banyak data ataupun informasi yang memang harus dilindungi kan untuk pemerintahan. Kalau dari level sektor industri, dari sisi finansial, banking kayak gitu, ataupun fintech ya, operator atau penyedia layanan yang kritikal, misalnya telekomunikasi, kelistrikan, misalnya infrastruktur kritikal yang lain yang memang menunjang hajat hidup orang banyak misalnya. Itu juga pasti biasa suka jadi target juga. Kenapa sektor ini penting gitu Pak untuk punya cyber security maternity di level itu gitu? Karena ancaman itu terus berkembang ya, teknologi yang baru terus ada misalnya. Dengan adanya cyber security maturity yang sudah dijalankan, ya organisasi akan istilahnya lebih pede lah dalam menjaga keamanan informasi atau aset informasi yang ada di organisasinya. Tapi di Indonesia sendiri saya belum lihat sih yang sampai level 5 ya. Karena level 5 untuk mencapai level 5 itu susah. Paling banyak mungkin level 4 itu paling tinggi yang setahu saya, itu pun di mungkin banking ataupun telco kayaknya. Halo Sobat Media Indonesia, senang sekali bisa menyapa dalam program spesial podcast siang hari ini. Saya nggak sendiri, saya ditemani oleh expert di bidang cyber security system, Pak Nasir, Head of Technology Risk dari ITsec Asia. Nah, untuk yang siang kali ini kita akan membahas mengenai sejauh mana suatu organisasi itu mature dalam cyber security. Terus juga ada soal potensi-potensi apa yang sebenarnya harus dilakukan atau pencegahan preventif yang harus dilakukan gitu. Selamat siang Pak Nasir, terima kasih. Selamat siang, terima kasih juga sudah diundang di sini. Mungkin perkenalan sedikit, saya Nasir, Principal Consultant dan Head of Technology Risk di ITsec Asia. Tadi mungkin sedikit disinggung ya terkait maturity dari cyber security untuk di suatu organisasi ya. Itu mungkin kita lihatnya cyber security kayak teknis banget gitu kan, tapi sebenarnya enggak yang benar-benar kayak teknis banget sebenarnya. Itu lebih ke bagaimana sih suatu organisasi itu bisa mengukur atau memprevent dan memonitor dari sisi cyber security ataupun dari ancaman cyber ya yang ada di organisasi tersebut. Jadi kita akan melihat tuh dari sisi istilahnya maturitasnya sudah sampai level mana mereka. Itu sih nggak cuma dari sisi teknis sebenarnya, tapi dari sisi prosesnya seperti apa, kemudian dari sisi people-nya juga seperti apa. Karena kita memang di cyber security itu kita mengenal ada beberapa aspek ya atau kriteria kayak PPT, people, process, dan teknologi. Itu aja sih. Jadi ini semacam kedewasaan satu organisasi dalam respon ancaman cyber ya? Betul, kedewasaan dari suatu organisasi dalam respon ancaman cyber. Jadi ya kita lihat mereka udah levelnya di mana nih? Udah apakah masih merangkak atau ya baru mulai belajar jalan, atau ya ternyata udah lari, udah belajar, udah lari lah, udah lari dengan kencang banget. Nah itu kita akan lihat dari sisi maturitasnya seperti apa. Sebenarnya bagaimana sih menilai sejauh mana organisasi itu ada di level mana gitu Pak? Apakah dibutuhkan assessment khusus gitu soal itu? Iya, pertanyaan bagus Mbak. Betul, untuk menilai suatu organisasi itu sudah sampai di level mana dari sisi kedewasaan untuk keamanan cybernya, itu ya perlu dilakukan suatu assessment dulu di awal. Nah, untuk assessment ini biasanya kita menggunakan beberapa framework yang dijadikan acuan, karena di framework itu terdapat beberapa macam function ataupun kontrol yang bisa kita gunakan untuk menilai tingkat kedewasaan dari keamanan cyber di suatu organisasi. Nah, itu kita akan lihat dari beberapa framework tersebut. Contohnya ada NIST Cyber Security Framework yang sekarang sudah mungkin versi 2. Kemudian juga ada ISO 27001 yang 2022 yang terbaru. Kemudian sebenarnya ada beberapa framework juga kayak CIS Controls dan lain-lain itu yang
memang common digunakan untuk penilaian dari maturitas dari suatu cyber security ya di suatu organisasi. Atau bisa juga di suatu organisasi itu mereka mau menilai secara custom. Oh, kita bisa juga nilai secara custom nih, misalnya kita mau nilai dari sisi endpoint security-nya seperti apa, kemudian tingkat awareness dari usernya itu seperti apa, atau kemudian kita mau melihat dari sisi network security-nya, misalnya keamanan jaringannya seperti apa. Itu juga bisa di custom, tinggal nanti di mapping aja dari berbagai macam domain itu, kontrol-kontrol yang relate dengan domain tersebut, dengan mapping ke standar framework yang tadi saya sebutkan juga, itu apa aja sih kontrol apa saja yang bisa digunakan misalnya untuk menilai tingkat maturity dari suatu organisasi ya untuk cyber security gitu sih. Tadi disebutkan ada bermacam-macam framework ya, yang common dan paling common yang sebenarnya bisa digunakan di Indonesia gitu, atau yang paling populer digunakan untuk satu lembaga. Nah itu apa sih? Untuk yang common sebenarnya paling common dan paling banyak digunakan untuk menilai dari tingkat maturitas dari suatu organisasi ya untuk cyber security itu NSE Cyber Security Framework. Nah itu memang standar yang dikeluarkan oleh US ya untuk organisasi federalnya mereka awalnya untuk itu, tapi akhirnya sekarang udah digunakan oleh semua orang lah, dan mulai dari versi 1 sampai sekarang yang terbaru versi 2 dengan total function sebenarnya ada 6 function kalau untuk NSE Cyber Security Framework itu. Jadi memang dia dari end to end lah, misalnya dari sisi governance-nya ada function, jadi ada 6 function governance, jadi dia akan menilai tata kelola dari keamanan cyber dari suatu organisasi. Kemudian ada identify, kemudian ini identify ini akan lebih ke proses identifikasi untuk aset-aset, kemudian resiko dan lain-lain. Kemudian ada protect. Nah ini sebagaimana organisasi menjaga keamanan informasi dari suatu organisasi. Kemudian ada detect. Nah itu bagaimana mendeteksi jika terjadi ada anomali-anomali lah di satu organisasi. Kemudian ada respon. Nah ini bagaimana ketika terjadi insiden cyber misalnya, itu respon di organisasi itu seperti apa. Sampai nanti recover. Nah ketika terjadi insiden, otomatis kan harus dilakukan recovery. Nah itu proses recovery-nya seperti apa? Itu yang akan dilakukan assessment ataupun penilaian juga dari sudah se-mature apa sih dari 6 function tersebut untuk di NSE Cyber Security Framework. Jadi memang lumayan komprehensif untuk proses assessment-nya dengan penilaian biasanya ada scoring sih. Biasanya dari 1 sampai 5 biasanya. Tapi itu tergantung juga dari organisasi mau penilaiannya seperti apa. Tapi yang standar biasa 1 sampai 5. Nah, itu mulai dari yang define masih baru yang ad hoc ya. Ad hoc jadi memang ya secara implementasi baru bersifat reaktif istilahnya. Jadi ketika terjadi sesuatu baru ya udah reaktif baru ternyata ya mereka memang misalnya setelah reaktif, kita nggak punya prosedur, nggak punya ini untuk menghandle sesuatu misalnya. Kemudian ada repeatable. Nah ini biasanya sudah ada prosedurnya, tapi ya memang belum tersinergi lah dengan beberapa proses. Kemudian juga ada manage, sudah termanage, sudah ada istilahnya sudah ada prosedur dan lain-lain, sampai ke itu sudah optimize lah, sudah berkelanjutan lah dari sisi cyber security itu. Karena memang kalau ngomongin cyber security itu bukan lebih ke goals-nya ya, tapi lebih ke yaitu istilahnya proses yang berkelanjutan sebenarnya untuk cyber security, karena kan teknologi terus berkembang ya. Tadi berarti ada 5 level ya untuk biasanya ada 5 level cyber security maturity ini ya. Nah tadi disebutkan sama Pak Nasir, ini proses yang berkelanjutan gitu, nggak boleh kayak cuman sekali aja assessment. Betul. Nah kalau udah di level 5 gitu misalnya, apalagi yang bisa dilakukan organisasi gitu? Ya, apakah bagus. perlu di-upgrade gitu?
Kalau sudah di level 5, ya sudah terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Karena kan teknologi terus berkembang, ancaman-ancaman baru dari sisi teknologi itu pasti akan terus ada istilahnya. Nah itu dengan misalnya sudah di level 5, sudah berkelanjutan, sudah dievaluasi secara berkala, sudah oke, setelah dievaluasi ternyata ada yang harus diupdate misalnya dari sisi proses ataupun teknologi misalnya. Oh ini kayaknya kita butuh tambahan teknologi karena ada teknologi baru yang harus dimitigasi nih untuk resiko keamanan cybernya misalnya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi walaupun sudah level 5 ya bukan berarti itu akan 100% aman ya. Karena tidak ada di cyber security itu kita tidak akan pernah menyebut 100% aman sih karena ya itu tadi tetap akan ada celah-celah baru, kerentanan baru dari sisi cyber security. Makanya butuh continuous improvement secara berkelanjutan lah. Pak Nasir, apakah assessment untuk cyber security maturity ini sama dengan risk assessment untuk cyber security sendiri gitu? Atau itu dua hal yang berbeda? Iya, betul. Untuk risk assessment sendiri, mungkin kita lihat dari sisi cyber security assessment ya dan risk assessment ya. Kalau di cyber security assessment itu lebih fokus ke untuk maturitasnya sebenarnya. Tapi metode yang digunakan sebenarnya risk based. Jadi tetap kita lihat dari sisi risk based. Sedangkan kalau untuk risk dari sisi cyber security itu untuk mendefine risiko-risiko apa saja sih yang dari sisi cyber security yang ada di organisasi. Jadi dengan kita bisa mendefine risiko yang ada di organisasi, kita tahu treatmentnya nanti seperti apa, security control yang sudah terimplementasi itu apakah bisa menurunkan level resiko yang dari sisi keamanan cyber ya yang ada di organisasi atau tidak. Kalau tidak ya sudah kita ada risk treatment plan-nya lah dia. Nah, itu risk treatment plan yang harus dimonitor secara berkala. Nah untuk cyber security assessment juga sebenarnya mirip, tapi lebih ke rekomendasi untuk masing-masing function. Jadi misalnya tadi menggunakan NIST Cyber Security Framework, tentu saja untuk penilaiannya kita juga harus tetap menggunakan risk-based assessment atau risk-based thinking lah untuk proses assessment-nya. Karena semuanya harus berdasarkan analisa risiko. Tentu saja dengan kontrol-kontrol yang sudah di-define tadi, kita mapping dengan kontrol yang ada misalnya. Oh ini kontrolnya terkait proses misalnya development di suatu sistem misalnya. Oh ya sudah, ini proses developmentnya seperti apa sih yang saat ini sudah berjalan di organisasi? Apakah memang sudah menganut istilahnya aspek-aspek terkait keamanan cyber atau belum? Oke, kalau belum misalnya atau ternyata baru parsial aja nih, ternyata cuman misalnya dari beberapa proses development itu cuman mungkin di bagian testing sudah dilakukan, tapi di bagian lainnya belum misalnya. Oh ya sudah, kita akan rekomendasikan beberapa proses ini harus terintegrasi semua untuk keamanan cyber. Jadi beda dengan risk assessment. Kalau risk assessment mungkin nanti outputnya ada risk register, jadi ada daftar risiko-risiko apa saja yang sudah diidentifikasi. Sedangkan untuk cyber security maturity assessment nanti ada hasil penilaian. Dari hasil penilaian misal skornya berapa misalnya dari 1 sampai 5 tadi, rekomendasi apa yang perlu dilakukan. Dan tentu saja itu nanti bisa di-map ke risk register juga sebenarnya. Nah itu risk register ya nanti jadi satu dokumen juga yang akan kita analisa untuk di proses assessment-nya sebenarnya. Kita lihat dari sisi proses risk assessment untuk cyber apakah sudah mencukupi atau belum misalnya dari sisi standar ya. Berarti ada scoring ya kalau ada scoring, betul. Nah, kembali lagi ke level tadi yang ada 5 itu, Pak Nasir, apakah semua organisasi itu harus mencapai level itu gitu? Enggak. Atau gimana disesuaikan? Ya pasti kan ada positif dan negatifnya gitu. Betul, iya. Mungkin apakah harus semuanya? Tentu saja tidak ya, karena untuk mencapai misalnya level 5 itu akan banyak investasi dan lain-lain lah yang harus dijalankan, sedangkan bisnis kan harus terus berjalan ya. Kita kan nggak cuma misalnya dari sisi organisasi nggak cuma mikirin keamanan cyber doang misalnya, cuman ini gimana nih caranya kita dapatkan profit kalau ngomongin bisnis ya. Nah itu harus di-align-kan juga misalnya. Nah itu misalnya
kalau UMKM kan nggak mungkin lah dia harus, atau yang small medium enterprise lah, nggak mungkin kan dia harus sampai level 5 misalnya atau level 4 misalnya. Ya sudah, kita balik lagi dari organisasi akan menargetkan nih, mungkin karena kita misalnya UMKM atau small medium enterprise misalnya, ya udah kita misalnya di level 3 atau level 3.5 lah misalnya, mendekati ke 4 targetnya. At least untuk dari sisi scoring itu udah lumayan lah, udah termanage dengan baik lah istilahnya. Ada proses yang sudah di-define, kemudian sudah dilakukan implementasi juga. Tinggal mungkin untuk improvementnya bisa mungkin dalam proses misalnya nanti di beberapa tahun ke depan lagi kalau misalnya bisnisnya berkembang lebih besar kan, ya otomatis ya scoring maturity-nya juga kalau bisa ya harus lebih besar lagi sih. Nah, siapa sih Pak sebenarnya yang perlu untuk sampai ke level 5, kerentanan dari industri mana yang paling butuh urgent gitu untuk bisa mencapai level 5 ini? Kalau dari level sektor industri, mungkin saya bisa bilang sih satu contohnya misalnya dari sisi finansial, banking kayak gitu, ataupun fintech ya. Kemudian dari sisi operator atau penyedia layanan yang kritikal, misalnya telekomunikasi atau mungkin kelistrikan misalnya, atau mungkin ya kritikal yang lain lah, infrastruktur kritikal yang lain yang memang menunjang hajat hidup orang banyak misalnya. Itu juga pasti biasa suka jadi target juga. Kemudian ya pemerintahan udah pasti karena kan pasti ada banyak inilah untuk pemerintahan ya, banyak data ataupun informasi yang memang harus dilindungi kan untuk pemerintahan. Biasanya sih yang kalau untuk sektor atau industri yang paling banyak ditarget biasanya itu sih, 3 itu sih paling banyak, ya sisanya baru yang lain-lain biasanya. Gas dan lain-lain itu paling banyak juga. Kenapa sektor ini penting gitu Pak untuk punya cyber security maternity di level itu gitu? Itu penting karena tadi karena ancaman itu terus berkembang ya, teknologi yang baru terus ada misalnya. Nah, itu dengan adanya cyber security maturity yang sudah dijalankan, ya organisasi akan istilahnya lebih pede lah dalam menjaga keamanan informasi atau aset informasi yang ada di organisasinya. Jadi dengan misalnya menilai, organisasi jadi tahu nih, skor saya sudah sampai mana, apa yang perlu saya improve misalnya. Nah itu kemudian setelah di-improve, kita harus apa lagi? Jangan sampai misalnya ternyata sudah level 3 atau level 4, tapi di Indonesia sendiri saya belum lihat sih yang sampai level 5 ya. Karena level 5, untuk mencapai level 5 itu susah. Paling banyak mungkin level 4 itu paling tinggi yang setahu saya, itu pun di mungkin banking ataupun telco kayaknya, di perusahaan telekomunikasi ya, yang memang istilahnya dependensi terhadap IT-nya ataupun teknologinya itu sangat tinggi ya. Nah itu apalagi tadi memang dependensi terhadap teknologi atau IT yang tinggi, tentu saja maturity untuk cyber security-nya juga harus tinggi juga lumayan. Nah itu setahu saya sampai level 4 paling tinggi sih. Tapi memang untuk mencapai level 5 itu susah karena dibutuhkan ya itu tadi mulai dari top ke down-nya sih. Jadi nggak cuman di tengah aja yang bisa istilahnya implementasi ya. Jadi ya kayak komitmen manajemen dari level top level sampai ke nanti user atau karyawan di operasional itu seperti apa, itu harus saling kerjasama lah, karena cyber security itu bukan cuma tanggung jawab dari teman-teman IT atau apa, itu ya tanggung jawab bersama sebenarnya. Jadi ini sebagai fondasi kepercayaan gitu ya Pak ya. Betul. Untuk digital, tapi tadi Bapak bilang di Indonesia belum ada yang mencapai level 5 belum gitu. Setahu saya sih belum ya, setahu saya. Mungkin, nah itu kerentanannya gimana nih Pak Nasir? Sebenarnya sih nggak masalah, karena walaupun misalnya sudah mencapai level 3 kan karena kita lihat dari sisi leveling ya maturity,
Kalau misalnya level 3 pun sebenarnya sudah oke, atau sampai level 3.5 lah misalnya, itu sebenarnya sudah oke, karena sudah ada prosedur dan lain-lain yang sudah berjalan lah. Jadi kalau untuk sampai level 5 itu kenapa susah? Tadi investasi, karena pasti akan butuh banyak investasi dan lain-lain yang harus, dan itu pasti harus dialinkan juga dengan kebutuhan bisnis kan. Nah itu yang agak susah juga. Kemudian juga security culture, itu harus terimplementasi semua, istilahnya dari top sampai ke bawah itu seperti apa. Itu harus seharus semua sudah sadar lah seperti itu. Nah itu tentu saja sih dengan dengan level maturity misalnya, kita sudah 3 atau sudah 4 misalnya, atau ya kalau alhamdulillah sudah sampai 5 ya misalnya, ya tadi dari sisi digital trust saja untuk customer pun ya sudah oke lah, jadi menambah poin juga ke organisasi. Misalnya kalau misalnya dia memberikan layanan atau service ke customer ya misalnya, ini ternyata mereka sudah dari sisi cyber security maturity-nya sudah lumayan tinggi nih levelnya. Ini jadi ya digital trust udah dari sisi customer pun ya udah kita percayalah menitipkan misalnya transaksi ataupun data kita ke organisasi tersebut misalnya, itu ya otomatis ya customer juga akan bertambah kan. Itu juga bagus juga untuk bisnis jadinya. Jadi memang harus sejalan antara bisnis dan juga cyber security. Nah, tadi disebutkan juga soal ada culture dan lain-lain. Sebenarnya gimana sih menilai sejauh mana satu organisasi itu cukup mature gitu dari segi cyber security? Betul. Untuk security culture, menilainya tentu saja kita harus melakukan ada pengujian juga, ataupun ya tadi asesmen juga sebenarnya kita lihat dari sisi implementasinya ya. Apakah memang secara culture security itu sudah menjadi budaya yang dilakukan sehari-hari, jadi part of, jadi bagian dari proses yang dilakukan sehari-hari oleh karyawan atau user misalnya. Nah itu kita lakukan penilaian juga ataupun testing juga. Misalnya contoh kita lakukan phishing simulation testing misalnya ke karyawan-karyawan. Ini coba kita tes nih se-aware apa sih mereka. Ternyata dilakukan phishing simulation, wah ini dari misalnya total 1.000 karyawan, 900 karyawan itu sudah kena ke kompromi semua. Itu berarti ada yang salah nih. Nah itu yang harus diperbaiki. Nah itu yang kita akan menilai juga dari sisi security culture-nya. Kalau sudah terimplementasi dengan baik sih ya insya Allah lah. Jadi dari sisi potensi masuknya dari sisi level manusia, karena memang di sisi cyber security itu kan kita sudah menguatkan di level proses dan teknologi. Tapi kalau manusianya sendiri atau people-nya sendiri yang masih weak ya istilahnya secara culture, ya tetap aja bisa masuk. Jadi ya percuma saja kita misalnya tambah yang A, B, C, D, ya kalau misalnya orang yang membukakan pintu ya sama aja. Gitu sih, makanya penting security culture itu diimplementasikan di organisasi. Apakah itu hanya dibutuhkan di perusahaan besar Pak, atau perusahaan yang semua misalnya gitu semua? Iya semua, jadi tidak hanya untuk perusahaan besar, tapi ya perusahaan kecil juga membutuhkan. Kembali lagi tergantung dari operasional dari perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan besar tentu saja dia akan menghandle banyak data-data sensitif atau konfidensial lah misalnya. Tapi apakah perusahaan kecil juga tidak? Ya tentu saja mungkin ada juga perusahaan kecil yang ternyata dia misalnya support untuk beberapa sistem yang ternyata menghandle data-data konfidensial. Ya itu saja, ya tentu saja dia juga harus mengimplementasikan untuk itu. Bicara soal data konfidensial Pak, beberapa waktu lalu kan kita sempat rame ada Bejorka. Itu sebenarnya apa sih langkah konkret gitu yang bisa dilakukan untuk memproteksi perusahaan atau suatu lembaga dari serangan-serangan semacam itu kayak ransomware atau untuk langkah konkretnya tadi yaitu tadi implementasi security control yang memang sudah common atau best practice ya. Contoh tadi NIST, Cyber Security Framework atau ISO 20001 di suatu organisasi. At least dengan adanya kontrol tersebut, jadi setiap proses yang ada di organisasi itu sudah ada nih istilahnya
feature security-nya lah. Jadi setiap proses pasti ada istilahnya kita lihat, oh ini tetap ada proses keamanannya. Misalnya contoh ketika satu karyawan masuk baru misalnya pembuatan user di sistem internal aplikasi itu ya harus diintegrasikan juga dengan proses keamanan informasi juga. Jadi nggak cuman oke, kita buatkan misalnya username dan password, udah nih username passwordnya, ya nggak bisa gitu juga. Contoh misalnya seperti itu, ya sudah kita buatkan misalnya kalau sudah diintegrasikan dengan cyber security nih untuk pembuatan user baru contohnya ya. Misalnya ya sudah username dan passwordnya ada misalnya dibuatkan. Nah passwordnya tuh harus berapa panjang maksimum password misalnya. Oh harus sekarang panjangnya harus 12 misalnya, kemudian kompleksitas 12 sampai panjangnya mungkin 12 sampai 14 karakter misalnya, dengan kompleksitas misalnya untuk passwordnya ya dan lain-lain. Kemudian untuk yang sistem yang kritikal harus ada 2FA atau multi-factor authentication, layer tambahan lagi untuk ketika proses autentikasi di aplikasi untuk si user misalnya. Nah itu juga jadi sudah diintegrasikan di setiap lini proses ataupun ya di proses bisnis ataupun proses yang di IT ya biasanya. Nah itu satu langkah yang untuk memprevent itu sih. Kemudian tadi di beberapa misalnya dalam suatu pembuatan sistem atau produk lah misalnya contoh, let's say ada satu aplikasi kita buat untuk dilempar ke customer misalnya. Itu proses secure SDLC kalau kita bilangnya secure SDLC ya. Software Development Life Cycle yang aman itu seperti apa itu harus diimplementasikan juga. Jadi sekarang ada istilahnya shift to the left, jadi semuanya harus security itu harus mulai dari awal. Jadi dari awal flow proses pembuatan aplikasi mulai dari requirement-nya seperti apa, di level security design-nya seperti apa, kemudian analisa ancamannya yang nanti kemungkinan akan terjadi di aplikasi tersebut juga harus diidentifikasi. Itu seperti apa. Jadi ada pemodelan, threat modeling lah kita bilangnya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan dari sisi development-nya. Nanti proses development-nya juga harus aman. Seperti apa dengan menerapkan misalnya secure coding, seperti itu. Kemudian coding-nya juga dianalisa, dilakukan misalnya pemeriksaan secara static analytic, misalnya kalau di istilah teknisnya static analytic ya, ada static analytic, ada dynamic analytic untuk SAST dan DAST biasanya. Cuman untuk yang level codingan biasa dilakukan static analytic untuk memastikan kode-kode yang di aplikasi tersebut itu aman. Kemudian setelah itu baru dilakukan testing. Nah, testing juga ada testing keamanannya juga sampai nanti di proses deployment dan didistribusikan ke user. Itu juga harus ada keamanannya juga. Sampai ke user pun mungkin tetap harus dibikin panduan bagaimana menggunakan aplikasi ini dengan aman seperti itu. Jadi ya ke user juga harus diberikan, atau pengguna aplikasi ya itu harus diberikan juga panduan bagaimana menggunakan aplikasi yang aman. Jadi tetap dari end to end lah kita bilangnya. Bicara soal aplikasi, kan ada rencana nih dari pemerintah kita untuk mengintegrasikan di satu portal, gitu, data satu portal. Nah, sebenarnya kerentanannya seperti apa? Ada pro and cons ya sih, positif dan negatifnya gitu, dan gimana preventifnya gitu? Karena kan sebagai pemilik data gitu, kita agak concern ya, terutama untuk itu. Gitu, mungkin ini pendapat saya ya kalau ini ya. Kalau dijadikan satu portal sih bagus ya. Jadi misalnya kalau di IT itu kita bilangnya single sign on mungkin ya sebutannya ya sistem itu. Cuman ya memang tetap di setiap sistem ataupun teknologi yang baru ataupun yang misalnya sudah ada saat ini pasti tetap ada ancaman. Nah itu resiko ataupun resiko ya. Resiko itu yang harus diidentifikasi. Jadi misalnya sebelum menjalankan program tersebut mungkin pemerintah bisa menilai dulu dari sisi risiko cybernya seperti apa misalnya, karena kalaupun misalnya si sistem tersebut yang satu pintu tersebut bisa diakses via internet misalnya dari luar, jadi semua publik bisa mengakses, atau ya kalau misalnya memang sistem tersebut bisa diakses tapi melalui jaringan terbatas, jadi hanya memang di jaringan private saja yang bisa mengakses bisa mengakses aplikasi tersebut atau sistem tersebut ya. Jadi hanya organisasi-organisasi tertentu saja yang bisa mengakses.
Nah itu yang harus dilakukan risk assessment juga, sejauh mana keamanan dari organisasi-organisasi yang mengakses sistem tersebut. Apakah memang sudah cukup aman atau memang ya harus misalnya syaratnya organisasi-organisasi yang mau mengakses sistem satu pintu tersebut itu harus misalnya sudah tersertifikasi ISO 27001 misalnya, contoh misalnya seperti itu. Atau mungkin dari sisi cyber security levelnya, maturity levelnya itu sudah minimal 3 misalnya. Jadi sebelum diimplementasikan, at least yang mengakses itu harus sudah aman juga karena kan itu terintegrasi ya misalnya. Atau ya kalau misalnya ke publik yang tadi via internet itu pasti ya ancamannya akan lebih tinggi lagi dari sisi resiko karena kan semua orang bisa mengakses, nggak cuman yang ya, pengguna biasa ya, tapi pengguna yang mungkin ya iseng atau apa itu juga bisa mengakses juga. Nah itu kalau misalnya ada kerentanan di aplikasi di sistem tersebut ya sudah, aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya pun atau data-data atau informasi yang ada di dalamnya pun mungkin akan ke-compromise. Jadi ya pentingnya menerapkan juga tadi risk assessment, kemudian proses development-nya tadi secure SDLC yang tadi saya sebutkan ya, safe to the left lah, istilahnya dari sisi awal itu sudah diidentifikasi dan dianalisa juga dari sisi security-nya untuk sistem tersebut. Jadi ya ketika itu sistem tersebut dirilis, istilahnya ada jaminan lah yang kita sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G nih untuk menjamin keamanan atau dari suatu sistem. Walaupun ya apakah akan 100% aman? Ya tentu saja tidak. Ya, tidak akan ada sistem yang 100% aman. Tapi at least kita sudah melakukan tindakan atau istilahnya action lah yang bisa meminimalisir ancaman ataupun resiko dari keamanan cyber. Setelah tahu nih kita di level mana gitu ya, langkah konkret untuk meningkatkan level maturitas dari satu organisasi itu gimana Pak Nasir? Biasanya kita tahu nih, kita sudah misalnya contoh di level 3 misalnya ya, kita mau naik ke level 4. Tentu saja nanti dari hasil assessment ada rekomendasi-rekomendasi ya yang kita berikan, misalnya ini harus ada implementasi proses A atau proses B, kemudian ada teknologi A atau teknologi B misalnya yang harus dijalankan. Nah tentu saja itu dari sisi organisasi untuk menaikkan levelnya, menentukan targetnya dulu nih. Kita misalnya dari level 3, dari scoring 3 nih misalnya, kita mau naik dulu kemana. Tentu saja yang lebih reasonable lah, yang ini kira-kiranya yang masuk akal level mana ya, mungkin nanti dianalisa dulu nih apakah ke level 3.5 dulu misalnya sebelum ke level 4 atau langsung ke level 4. Cuman kalau langsung ke level 4 mau sampai berapa tahun misalnya, nah itu perlu disusun roadmap-nya juga. Jadi setelah ada rekomendasi, nah itu nanti akan ada inisiatif-inisiatif untuk yang harus dilakukan untuk misalnya menaikkan level maturity dari suatu organisasi. Nah itu tentu saya butuh kayak support dari top level manajemen dan lain-lain lah, itu butuh support itulah untuk menjalankan, karena kalau cuman kita berikan rekomendasi saja dan tidak dijalankan kan sama saja bohong kan. Nah itu butuhnya itu ada inisiatif yang menjadi roadmap tadi, misalnya dalam 3 tahun kita mau naik menjadi skornya jadi dari level 3 misalnya menjadi level 4 misalnya, contoh lah, let's say level 4. Ya sudah, apa saja yang harus dijalankan. Ada roadmap-nya nih. Jadi kita buatkan prioritas apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu dari sisi rekomendasi atau inisiatif tadi yang setelah dilakukan assessment. Misalnya dari sisi kita bagi people, proses, dan teknologinya. Dari sisi people-nya perlu ada pelatihan tambahan terkait keamanan informasi misalnya. Kemudian dari sisi prosesnya, ini dari proses SDLC perlu di convert jadi secure SDLC nih, jadi lebih aman lah untuk setiap ketika terjadi pembuatan sistem atau aplikasi ataupun ada perubahan misalnya di sistem atau aplikasi, proses tersebut sudah cukup aman. Kemudian dari sisi people-nya, ini kayaknya perlu dilakukan teknologi lah misalnya, kan ada people, proses, dan teknologi ya. Nah dari sisi teknologi kita perlu tambahan atau perlu update misalnya dari sisi teknologi untuk keamanan informasi kita misalnya, untuk mencegah serangan-serangan di depan, atau implementasi SOC misalnya, Security Operating Center lah, untuk memonitor dan mendeteksi
kalau misalnya ada coba-coba masuk, ada yang coba, nah itu sudah bisa dideteksi di awal. Kalau itu kan makanya pentingnya implementasi cybersecurity maturity level ini sih. Dari banyak roadmap tadi ya, kan perusahaan mungkin punya infrastruktur yang agak terbatas ya. Betul. Tadi ada people, ada teknologi. Sebenarnya yang paling urgent yang dilakukan untuk pertama atau yang diprioritaskan apa sih kalau dari perspektif Pak Nasir gitu? Kalau menurut saya sih yang awal dulu mungkin dari sisi people, kemudian proses. Teknologi mungkin bisa belakangan atau bisa ya sambil in paralel lah teknologi, karena kan biasanya yang paling butuh investasi paling tinggi kan di teknologi ya, karena kita harus beli peralatannya, license-nya seperti apa dan lain-lain. Sedangkan untuk people dan proses ya mungkin kita investasinya pun paling mungkin lebih ke investasi waktu jadinya lebih, atau effort lah, atau ya paling juga kalau misalnya investasi dari sisi finansial mungkin ya cuman hanya sedikit lah, nggak sebanyak yang implementasi teknologi, walaupun sekarang dari sisi teknologi juga sudah banyak sebenarnya teknologi yang free dan open source yang bisa digunakan juga untuk contoh untuk mendeteksi insiden cyber misalnya, ataupun untuk memprevent dari serangan cyber. Tapi tetap itu tadi ada investasi lain yang harus dilakukan juga untuk implementasi, misalnya tools yang free ataupun open source itu, misalnya implementasi untuk pelatihan people-nya, karena kan harus tahu dulu nih kita implementasi teknologi tapi istilahnya nggak dikonfigurasi dengan benar, itu juga kan mubazir juga ya. Nah itu perlunya pelatihan ataupun proses yang mumpuni juga untuk pelatihan orangnya, dan nanti manage-nya seperti apa untuk tools tersebut. Kemudian proses untuk misalnya mengkonfigurasikan tools atau teknologi tersebut menjadi lebih aman itu seperti apa, itu juga harus ada juga. Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Pak Nasir, kalau dari sepengalaman Pak Nasir gitu? Tergantung level organisasinya sih sebenarnya biasanya ya, kesiapan organisasi. Tergantung juga dari scoring awal, assessment-nya juga. Misalnya ternyata scoring awalnya 2 nih, ya sudah, kita yang reasonable naik ke 3 dulu deh, at least ya ke 3 itu yang paling reasonable sebenarnya. Ya sudah, untuk 3 itu butuh waktu berapa lama sih? Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tapi biasanya kita buatkan roadmap implementasi itu antara ada yang 3 tahun, ada juga yang sampai 5 tahun, ada juga yang sampai 5 tahun itu ada juga. Nah itu kita buatkan, istilahnya kita lihat dari sisi yang mana dulu yang bisa meningkatkan scoring nih, misalnya dari 2 jadi 2.5 misalnya, atau sampai 2.7 misalnya, mendekati ke 3 lah. Yang gampang, kita akan analisa dari sisi effortnya, kemudian butuh investasi berapa misalnya dari sisi finansial, kemudian juga butuh berapa orang nih untuk menjalankan, misalnya butuh ternyata untuk proses ini butuh tambahan orang, ternyata dari sisi organisasi sendiri pun ternyata dari sisi people-nya itu ya misalnya untuk tim IT-nya, untuk IT security misalnya baru 1 orang. Ini dengan organisasi yang sedemikian luas misalnya, itu kayaknya kurang mencukupi karena ada beberapa proses yang harus dijalankan dan dimonitor kan, serta dikontrol. Nanti kita butuh juga, ini butuh tambahan beberapa orang dengan kapabilitas tertentu misalnya. Nah, itu juga harus ada untuk itu. Nah itu akan kita lihat effortnya sampai berapa tahun ini. Nah ini misalnya untuk mencapai level dari skor level 2 ke level 2.5, misalnya setahun kita bisa nih ke 2.5 yang paling reasonable lah sebelum mencapai 3 ya misalnya. Setahun ini dengan implementasi proses dulu misalnya, atau people-nya dulu ditambah. Jadi organisasi menambahkan orang dulu nih, untuk istilahnya at least dengan menambahkan orang yang kapabilitasnya terjamin ya pastinya ya, dari sisi skill set dan lain-lain, otomatis ya itu akan membantu dalam proses monitoring maupun kontrol untuk keamanan cyber di organisasi. Setelah itu baru nanti dari sisi prosesnya dirapiin sedikit demi sedikit, karena untuk proses sendiri kita akan lihat juga sudah sampai sejauh mana terintegrasinya.
untuk proses apakah kebijakannya memang sudah cukup mumpuni, kemudian prosedur-prosedur yang ada itu sudah lumayan oke, atau ternyata ya butuh prosedur tambahan yang harus di-develop. Tapi tentu saja nanti biasanya untuk kayak develop prosedur, kebijakan, dan lain-lain itu sedikit sekarang untuk saat ini ya, mungkin sekarang lebih gampang lah kalau saya bilang, karena apalagi sudah ada zaman AI, AI tinggal kita minta ke ini bagaimana sih membuat kebijakan ini misalnya, atau ya kita bisa cari template-template di internet, banyak juga template kebijakan keamanan informasi maupun prosedur-prosedur yang terkait keamanan cyber ataupun keamanan informasi ya. Jadi scoring itu cukup penting banget gitu ya? Penting, karena itu jadi acuan dari organisasi untuk nanti mereka mau sampai level mana. Ada nggak sih praktek konkret atau yang nyata yang ternyata nih satu organisasi ini dia bisa level up, ternyata bisa dijelasin pengalaman dari Pak Nasir? Iya, ada mungkin di perbankan atau ini ya, kalau nggak salah ingat saya ya, itu yang mungkin sudah sampai level 4 atau perusahaan telco lah, yaitu mereka sudah istilahnya dari sisi proses itu sudah cukup mature lah, teknologi juga sudah mature, jadi melakukan secara reguler melakukan risk assessment, ada analisa risiko secara istilahnya secara berkelanjutan, monitoring insidennya juga sudah istilahnya sudah ada automation dan lain-lain ya, sudah ada automation, jadi nggak cuma dari sisi manual aja nih di monitornya, tapi juga analisanya itu ada automationnya juga. Kemudian untuk istilahnya preventif ataupun misalnya ada perubahan yang harus dilakukan, misalnya untuk misalnya ketika ada serangan dia otomatis akan langsung ngeblok nih di sisi jaringannya. Nah itu kan ada automation tuh. Nah itu sudah dilakukan juga di sisi organisasi tersebut. Jadi memang kalau untuk mencapai level istilahnya udah yang level 4 ya, sudah lumayan ada beberapa yang memang ya karena memang dependensinya ke IT ya, beberapa organisasi misalnya banking atau apa atau telekomunikasi lah misalnya, itu juga sudah level scoringnya level 4 lah, itu udah beberapa proses sudah dijalankan sih. Dan itu butuh komitmen dari perusahaannya itu sendiri ya? Betul. Itu butuh banget komitmen dari perusahaan tersebut, komitmen dari perusahaan untuk mengimplementasi dari framework untuk keamanan cyber. Kalau nggak ada komitmen nggak akan jalan, jadi hanya cuma jadi wacana saja. Udah di scoringnya udah keluar, iya, scoringnya sudah keluar ya sudah. Oh iya, kita harus melakukan ini, cuman ya sudah jadi wacana saja, itu nanti ya paling nanti 5 tahun ke depan, oh ya kita pernah bikin ini ya, ini kenapa nggak jalanin. Kita ternyata kalau tiba-tiba biasanya aware itu ketika sudah terjadi insiden sih biasanya. Berarti bukan preventif lagi. Karena ya mungkin ini ya lucunya mungkin di situ sih, rata-rata mungkin investasi di keamanan cyber tuh mulai naik tuh ketika terjadi ya banyaknya terjadi insiden cyber ya biasanya. Nah itu yang mungkin kita sayangkan juga, harusnya kan memang ya di prevent di depan lah. Nah itu juga pentingnya, makanya tadi komitmen manajemen dari si organisasi itu sangat penting sih. Apalagi kalau sudah disupport sama top level, dari level direksi dan lainnya itu sudah istilahnya ke bawahnya pun harusnya biasanya kan langsung menaati ya istilahnya, tinggal mengikuti saja. Nah itu udah oke sih, jadi tinggal kita juga memberikan inisiatif juga selama itu reasonable ya, masuk akal untuk dijalankan dan praktikal ya itu dari sisi organisasi pun nggak akan ada istilahnya bantahan istilahnya, oh ini kayaknya susah dan lain-lain. Tentu saja kita berikan istilahnya inisiatif ataupun roadmap-nya yang reasonable dan praktikal, itu yang paling penting sih. Karena kan kita harus sesuaikan juga dengan kondisi organisasinya seperti apa gitu. Tapi ada nggak sih Pak, misalnya sudah keluar nih assessment, terus diberikan sejumlah rekomendasi, ada resistensi gitu dari level manajemen? Iya, biasanya mungkin ada beberapa pasti ya yang resistensi ya istilahnya. Misalnya contoh kita melakukan assessment, ada teknologi yang harus dijalankan misalnya. Oh ini kayaknya susah, ini bikin nggak nyaman dan lain-lain. Nah itu yang bagaimana kita biasanya kalau saya akan menjelaskan secara resiko. Tadi makanya tetap assessment itu risk based. Jadi secara risk based resiko itu ini kalau tidak diimplementasi atau tidak dijalankan misalnya dari sisi prosesnya ataupun teknologinya,
ada beberapa resiko yang akan mungkin sangat terjadi. Misalnya contoh ransomware, contoh lah misalnya. Misalnya kalau misalnya solusi EDR atau XDR misalnya, atau sebutannya sih mungkin zaman dulu antivirus ya. Nah kalau zaman sekarang mungkin lebih ada EDR, ada XDR, ada macam-macam lah sekarang. Nah itu kalau misalnya tidak diimplementasi, kemungkinan untuk terserang ransomware sangat tinggi. Apalagi misalnya ternyata sistemnya terkoneksi ke internet dan lain-lain. Nah, itu biasanya saya buatkan flow ancamannya seperti apa sih. Itu memudahkan untuk user juga. Jadi walaupun ada resistance, ini kenapa penting secara resiko, ada beberapa istilahnya kemungkinan yang bisa terjadi dan impact-nya nanti akan sangat tinggi. Nanti dilihat dari impact-nya, misalnya kerugian finansial, kerugian reputasi dan lain-lain lah untuk sisi level impact-nya ya. Nah itu yang yang istilahnya perlu kita komunikasikan ke user juga. Nah itu yang penting sih untuk mencegah si resistansi dari si user biasanya. Walaupun ya kita juga harus memberikan rekomendasi yang tadi reasonable dan practical kalau menurut saya sih. Ini kan udah banyak gitu ya sekarang orang ngomongin AI, terus cloud juga. Oh iya, cloud. Nah, tapi kita juga sendiri belum punya legal framework soal AI itu. Iya. Gitu. Sementara di Eropa udah siap-siap Udah bikin itu gitu. Nah, apa sih sebenarnya kaitannya dengan cyber security maturity ini gitu, Pak Nasir? Iya, tentu saja ada kaitannya ya, karena biasanya dengan teknologi baru, istilahnya kan teknologi baru otomatis akan ada ancaman baru biasanya. Nah itu dengan implementasi maturity diharapkan istilahnya untuk ancaman-ancaman yang terbaru itu dapat istilahnya dimitigasi ataupun dikurangi level resikonya lah. Tentu saja untuk AI misalnya contoh nih, AI kan itu sih sebenarnya sih AI itu tools ya, jadi ya kayak pisau aja sebenarnya. Pisau bisa digunakan untuk masak, bisa juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik kan sebenarnya. Nah itu juga sama di cyber security. AI ya bisa digunakan untuk proses otomatisasi, misalnya dalam mendeteksi ataupun mengambil keputusan ya, untuk misalnya menganalisa suatu event atau insiden misalnya. Oh ini ternyata eventnya ini, oh ini kemungkinan ransomware dan lain-lain. Nah ini cara preventifnya seperti ini, cara misalnya rekomendasinya seperti ini. Dengan menggunakan AI kan akan lebih mudah dan istilahnya ada otomatisasinya, memudahkan juga untuk yang dari si level operasional. Tapi juga hacker-hacker ataupun threat actor ya, kita bilangnya threat actor di luaran sana juga banyak yang memanfaatkan teknologi AI untuk melakukan serangan. Jadi dengan menggunakan AI, serangan bisa diotomatisasi. Jadi ya dengan AI ya jadi pisau bermata dua juga sebenarnya. Tapi ya itu dengan istilahnya dengan maturity, istilah cyber security maturity level yang lumayan tinggi, at least misalnya penilaian berkelanjutan, ada evaluasinya misalnya. Oh AI ada regulasi baru, ada framework baru yang harus diimplementasikan terkait keamanan informasinya misalnya untuk AI. Karena memang sudah ada juga saat ini. Cuman mungkin tinggal Indonesia mungkin untuk regulasi ya. Nanti mungkin saya kurang tahu juga sih. Mungkin saat ini harusnya sudah mulai disusun ya setahu saya ya. Karena kan yang PDP juga kan sudah ada kan. Tinggal nanti untuk AI-nya seperti apa. Tapi itu juga tinggal nanti diintegrasikan juga dengan karena ini kan teknologi baru dan mungkin sudah banyak perusahaan atau organisasi yang mengadopsi itu untuk itu kan. Ya sudah tinggal diintegrasikan lagi. Nanti ketika dilakukan assessment, kita lihat proses untuk di AI-nya, implementasi AI-nya di organisasi itu seperti apa. Sama juga dengan cloud. Cloud juga kan otomatis kita menggunakan layanan pihak ketiga misalnya untuk menghosting layanan kita kan. Nah itu mulai biasanya kita cuman layanannya di level organisasi saja nih, kita buat perimeter dan lain-lain. Ini lebih ke data. Semua data kita disimpan di cloud semuanya ya, cloud provider lah, ada beberapa cloud. Tergantung juga nanti dari platform apa yang yang digunakan. Misalnya
service untuk cloud-nya itu yang ada beberapa sih, setahu saya ada infrastruktur as a service. Jadi semua infrastrukturnya itu di-manage oleh si organisasi, atau juga platform as a service, ada juga software as a service. Jadi kalau software as a service itu ada share responsibility-nya mungkin lebih banyak ke si cloud provider, kemudian ada platform mungkin bagi rata lah. Kalau platform, kalau infrastruktur mungkin lebih banyak pemberatan untuk kontrol keamanannya itu di level user misalnya. Contoh, itu hanya contoh saja sih. Nah itu ada share responsibility untuk keamanan cyber juga kalau untuk penggunaan cloud. Nah itu harus bisa diukur juga sebenarnya di cyber security maturity juga. Nah itu diintegrasikan lah untuk dilihat istilahnya dengan teknologi baru, AI, cloud, ataupun mungkin nanti akan datang ada teknologi apa lagi, yaitu kita bisa at least ada kontrol yang sudah membantu kita untuk melindungi dari keamanan cyber, dari ancaman cyber. Jadi ini bisa diimplementasikan juga ya di dalam maksudnya AI dan teknologi cloud ini bisa diukur juga kerentanannya untuk potensi risk dari keamanan cyber itu ya Pak? Bisa, iya. Karena untuk AI ataupun cloud sendiri pun saya sudah ada beberapa framework juga yang tersedia. Jadi itu bisa diintegrasikan juga dari NIST juga ada, dari OWASP juga ada, dari macam-macam lah, dari Cloud Security Alliance juga ada untuk yang cloud juga. Jadi itu nanti bisa diintegrasikan atau jadikan tambahan untuk menilai dari sisi maturitas dari implementasi teknologi baru, misalnya contoh cloud maupun AI. Pengaruhnya ke maturity ini gimana Pak? Pengaruhnya tentu saja nanti akan ada tambahan istilahnya dari sisi rekomendasi dan lain-lain ya. Kita lihat mungkin ya karena sudah menggunakan teknologi AI, berarti ada tambahan lagi nih solusi teknologi baru apa yang harus diimplementasi, proses apa yang harus dijalankan. Karena untuk AI sendiri pun, untuk prosesnya sendiri pun pasti ada beberapa yang harus dari sisi level development lah, contoh tadi untuk secure SDLC-nya, misalnya untuk implementasi AI seperti apa. Nah itu harus ada proses tersendiri yang lebih terdefinisikan sih biasanya untuk AI ya. Karena dia agak sedikit berbeda dengan sistem-sistem yang lain. Karena misalnya contoh untuk AI, data yang digunakan itu harus dilihat yang datasetnya yang digunakan untuk di train atau digunakan oleh model yang digunakan untuk AI tersebut. Nah, itu untuk pemodelannya sendiri nanti desainnya seperti apa, algoritmanya seperti apa, apakah aman atau tidak, nah itu juga harus dilihat juga sampai nanti menjadi satu sistem atau sistem artificial intelligence yang ini yang bisa digunakan oleh organisasi ya. Dan di testing juga tetap ada testingnya juga. Kemudian integrasi antara sistemnya seperti apa dan lain itu butuh analisa yang lebih mendalam lagi. Nah biasanya itu kayak nggak cuma sisi saya menggunakan NIST Cyber Security Framework yang 2.0 aja sih, tapi ada tambahan framework lain yang memang spesifik ke teknologi tersebut yang bisa kita refer juga nanti. Pak, untuk AI ini kan lebih banyak orang untuk otomatisasi ya. Iya. Sebenarnya itu rentan nggak sih gitu Rentan. untuk dijadikan target serangan? Kalau ngomong, atau ada contoh kasus yang konkret gitu dari satu lembaga atau perusahaan? Kalau contoh kasus sih mungkin saya pernah dengar juga, tapi kalau untuk kerentanan pasti ada kerentanan sih. Karena AI ini sendiri kan saat ini masih Celahnya dari mana itu Pak? bisa dari internal si pengguna, bisa juga dari luar. Istilahnya apalagi untuk AI ini misalnya digunakan, bisa diakses juga dari luar misalnya. Nah itu yang agak susah tuh, apalagi contoh yang setahu saya tuh misalnya ada, kalau misalnya kayak menggunakan ChatGPT misalnya, ada prompt injection dan lain-lain, itu di beberapa standar itu sudah ada yang menentukan atau mendefinisikan dari beberapa risiko untuk si AI ini sendiri, baik itu untuk yang AI agentnya misalnya untuk kayak ChatGPT ataupun DeepSeek dan lain-lain, itu ada risiko tersendiri, ataupun ya sistem di belakangnya juga. Misalnya ada yang menggunakan diintegrasikan nih si AI ini dengan tools lain untuk otomatisasi, menggunakan misalnya MCP atau model ya MCP lah kita bilangnya.
Nah itu ada kerentanan di MCP-nya, itu bisa juga di compromise juga. Nah, itu tetap ada resiko sih gitu. Nah itu harus diidentifikasi di awal. Dan itu dilakukan prevent-nya lah ya, untuk meminimalisir dari risiko tersebut. Kalau untuk cloud, itu kan ada server yang biasanya mengelola satu data disatukan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, gimana organisasi siap untuk ini gitu, biar nggak bisa dibobol gitu. Kalau untuk cloud, ya itu tetap harus dilakukan assessment juga, analisa risiko, dilihat. Tentu saja analisa risiko ini ada banyak ini ya, dilakukan audit juga dari sisi konfigurasi, kemudian konfigurasi di cloud-nya seperti apa misalnya. Jangan sampai miskonfigurasi di cloud justru nanti malah orang-orang bisa mengakses semua data yang ada di cloud kan, nah itu yang bahaya. Ternyata karena salah konfigurasi itu malah bikin jadi celah juga atau kerentanan di cloud. Nah itu yang harus dilakukan analisa secara berkala sih, itu penting. Jadi pentingnya dilakukan analisa risiko sebelum maupun ya setelah beroperasi. Tetap harus dilakukan analisa risiko berkelanjutan, baik itu dari sisi proses maupun teknis juga. Apalagi teknis ya, karena ini kan cloud ya, tentu saja nanti harus kerjasama juga dengan cloud providernya. Atau ya kita bisa memilih cloud provider yang sudah memang sudah terjamin lah keamanan informasinya, karena dia sudah let's say sudah ada beberapa sertifikasi misalnya. Contoh kita sudah punya sertifikasi A, B, C terkait keamanan cyber misalnya. Nah itu ya jadi salah satu jaminan juga misalnya. Oh berarti mereka memang sudah menjalankan proses keamanan informasi di organisasi mereka nih, provider cloud-nya. Tapi tetap dari sisi user ya harus melakukan analisa risiko sendiri juga, dan melakukan ya ketika sudah beroperasi ya tetap melakukan review secara berkala juga dari sisi risiko untuk memastikan ya cloud yang digunakan itu tetap aman. Maintenance itu perlu banget Pak Nasir ya? Perlu. Karena kan tadi cyber security tadi yang saya bilang continuous proses yang berkelanjutan. Jadi bukan goals, bukan tujuan, bukan. Jadi ya dia tetap harus evolve ya, karena tadi teknologi baru pasti ada, kerentanan baru pasti ada, yaitu harus terus direview secara berkala. Terakhir nih Pak Nasir, apa pesan utama yang mau disampaikan sama pendengar podcast ini nih terkait dengan kematangan cyber security satu organisasi atau lembaga gitu, yang perlu di-highlight kira-kira? Oke, mungkin pesan-pesannya sih lebih ke ini ya, tadi terkait security culture tadi ya awal mungkin. Jadi security culture itu sangat penting untuk dijalankan, karena ya tadi keamanan cyber ataupun keamanan informasi itu bukan cuma tanggung jawab dari orang-orang tertentu saja misalnya, atau IT saja misalnya, tapi tanggung jawab bersama di satu organisasi maupun di umum juga sebenarnya. Ya kita punya device, punya perangkat apa itu tanggung jawab kita sebenarnya untuk melindungi data atau informasi yang ada di perangkat tersebut. Kemudian di suatu organisasi untuk untuk mencapai level maturitas yang diharapkan, komitmen manajemen itu sangat penting. Itu memang diharapkan dari sisi top level kalau bisa untuk komitmennya, kemudian supportnya itu untuk cyber security itu sudah memadai ya. Jadi dari sisi implementasi pun kita sudah jadi lebih gampang jadinya. Kemudian juga terkait tadi karena cyber security itu ya tadi seperti saya bilang itu suatu proses yang berkelanjutan. Jadi ya dengan adanya teknologi terbaru dan lain-lain ya semuanya akan evolve. Itu harus tetap istilahnya kita mempelajari teknologi baru apa, resikonya apa, kemudian preventifnya untuk mencegah risiko tersebut terjadi apa, itu harus dipelajari sih dan dilakukan juga. Itu aja sih. Jadi cyber security terus berkelanjutan, proses yang berkelanjutan. Jadi ya itu tetap harus dimonitor terus. Itu aja.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nasir insight-nya untuk hari ini. Kita belajar banyak nih soal cyber security dan pentingnya itu di satu organisasi. Ya, kita saling sharing aja sebenarnya kan, saling diskusi sih sebenarnya. Oke, terima kasih Sobat Media Indonesia. Tadi perbincangan kita dengan Pak Nasir, Head of Technology Risk dari ITsec Asia. Sampai ketemu di podcast spesial lainnya Media Indonesia.